Hai, salam jumpa kembali teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke minggu ketiga perkuliahan ya. Sesuai jadwalnya, kita akan bahas tentang aspek-aspek kepribadian. Setelah ini, saya akan menampilkan penjelasan mengenai aspek-aspek kepribadian. Selamat menyaksikan. Oke, kita akan masuk penjelasan mengenai aspek makna kepribadian dan pengembangannya. Sebelumnya, apa Anda masih ingat penjelasan Bu Heni minggu-minggu yang lalu? Bu Heni telah menjelaskan mengenai definisi kepribadian. Bagaimana kita agar bisa menjadi pribadi yang menarik, apa saja syaratnya, lalu apa saja yang perlu ditelaah dari kepribadian secara menyeluruh, yang muncul istilah 3P plus 1B. Masih ingat? Oke, saya akan bantu refresh, tapi untuk yang definisinya saja, teman-teman. Berbicara tentang kepribadian atau personality, personal berarti artinya topeng, diambil dari bahasa Yunani. Topeng yaitu tutup muka yang sering dipakai oleh pemain-pemain panggung, yang maksudnya untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Bagi bangsa Roma, persona berarti bagaimana seseorang tampak pada orang lain. Nah, definisi kepribadian dari buku Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keadaan manusia sebagai perseorangan atau keseluruhan sifat-sifat yang merupakan watak-watak seseorang. Lalu bagaimana makna kepribadian menurut para psikolog? Satu, menurut Western, kepribadian yaitu aktualisasi dari realisasi hal-hal yang sejak semula telah terkandung dalam jiwa-jiwa seorang. Lalu, menurut G.W. Leibniz, kepribadian adalah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi juga sesuatu yang terbuka terhadap dunia sekitarnya. Menurut Gordon W. Allport, ini sering dikutip, sering ditelaah oleh para ahli kepribadian. Kepribadian adalah organisasi dinamis dalam diri individu yang terdiri dari sistem-sistem psikofisik yang menentukan cara penyesuaian diri yang unik atau khusus dari individu tersebut terhadap lingkungannya. Nah, pengertian kepribadian menurut Peace and Face tahun 2009 dalam bukunya ditulis bahwa kepribadian mencakup sistem fisik dan sistem psikologis, meliputi perilaku yang terlihat dan pikiran yang tidak terlihat, serta tidak hanya merupakan sesuatu tapi melakukan sesuatu. Kepribadian adalah substansi dan perubahan, produk dan proses, serta struktur dan perkembangan. Oke, nah, jadi dari apa yang sudah dijelaskan menurut ahli, dapat disimpulkan bahwa kepribadian bukanlah organisasi statis, itu terus tumbuh atau berubah. Jadi teman-teman, kalau ada yang bilang, iya kok sudah memang kepribadianku kayak gini, aku orangnya keras kepala, nggak bisa berubah. Kembali ke definisi tadi, berarti setiap orang sebenarnya bisa berubah, karena semuanya pasti melakukan penyesuaian atau adaptasi dengan lingkungannya. Pasti apa yang di dalam diri dan apa yang dilakukan itu semuanya bisa berubah. Lalu, setiap orang memiliki kepribadian yang unik, khas, dan berbeda loh. Jadi meskipun dia anak kembar, tetap saja kepribadiannya tidak pernah akan sama. Setiap orang itu unik. Jika Anda ingin meningkatkan kepribadian menjadi pribadi yang lebih berkualitas, kita perlu mengenal dulu apa saja aspek-aspek kepribadian. Kepribadian merupakan keterpaduan antara aspek-aspek psikis dan juga aspek jasmania. Aspek psikis itu terdiri dari sifat-sifat, kebiasaan kita, kecerdasan, bakat, sikap, motif, minat, kemampuan moral. Lalu untuk yang aspek jasmania, seperti postur tubuh, tinggi, berat badan, indera, dan lain-lain. Baik, untuk lebih detailnya, saya akan menjelaskan
ke 10 aspek kepribadian. Aspek yang pertama yaitu responsiveness and emotional memory atau responsivitas dan memori emosional. Ini termasuk apakah kamu tipe orang yang mudah terbuka atau kamu itu sulit untuk menerima kehadiran orang baru. Kamu ini orang yang mudah berubah moodnya atau lebih stabil moodnya gitu. Oke, untuk aspek yang kedua, intellect and thinking pattern, yaitu kecerdasan dan pola berpikir. Apakah Anda proses berpikirnya ini mudah percaya atau skeptis? Banyak ingin tahu atau ya cukup saja sekian? Apakah Anda tipe orang yang konsentrasinya bagus? Nah, aspek yang ketiga ada self-concept and ego strength, yaitu konsep diri dan kekuatan ego. Di sini termasuk kepercayaan diri Anda dan bagaimana pemikiran terhadap diri sendiri, bagaimana konsep diri memandang tentang diri sendiri. Lalu ada aspek yang keempat. Aspek yang keempat itu adalah goals and motivational drives atau tujuan dan dorongan motivasi. Nah, lebih banyak mana nih? Motivasi dari dalam diri atau motivasinya memang dari luar diri kita. Yang kelima adalah productivity atau produktivitas. Nah, ini menyangkut dalam berbagai pekerjaan. Apakah cocok pekerjaan yang di belakang meja atau yang di lapangan? Tipe yang kerjanya teratur atau lompat-lompat, yang rapi atau yang berantakan, suka buru-buru atau suka menunda-nunda. Lalu aspek yang keenam adalah interpersonal relation and social skill, yaitu hubungan interpersonal dan keterampilan sosial. Nah, berkaitan dengan ini, Ju menyebutkan ada 3 jenis kepribadian manusia, introvert, extrovert, dan ambivert. Nah, Anda sudah pernah mendengarnya bukan? Apa sih introvert? Introvert adalah kepribadian manusia yang lebih berkaitan dengan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi, manusia yang sifatnya introvert cenderung suka menutup diri dari kehidupan orang luar. Dia akan lebih suka merenung dan membayangkan atau mengimajinasikan sesuatu. Dia akan lebih senang dalam kesunyian atau ketenangan daripada harus berkumpul dengan banyak orang. Tapi bukan berarti orang introvert tidak bisa bersosialisasi. Hanya saja, dia akan menemukan kekuatannya kembali jika dia sedang sendiri. Berbeda dengan orang extrovert itu lebih senang dengan berkumpul banyak orang. Dia akan menemukan banyak ide-ide atau inspirasi dari pertemuan dengan orang lain, dan dia mungkin akan tersiksa jika dia harus sendiri. Bukan berarti orang extrovert tidak bisa hening sendiri loh, tapi dia akan dapat kebahagiaan dan juga dapat kekuatan dari perkumpulan bersama orang lain. Nah, di antara introvert dan extrovert itu ada tipe ambivert. Ambivert itu kepribadian manusia yang memiliki tipe introvert juga extrovert. Orang ambivert dapat berubah dari introvert menjadi extrovert atau mungkin sebaliknya. Memiliki kepribadian ambivert bisa dibilang baik karena manusia yang seperti itu fleksibel dan bisa beraktivitas dengan tipe orang introvert maupun extrovert. Namun, kadang orang ambivert dilihat seperti gampang berubah moodnya atau moodian karena dia dilihat bisa sering berubah-ubah. Selanjutnya, aspek yang ketujuh yaitu communication atau komunikasi. Di sini maksudnya adalah apakah Anda tipe yang mudah menyampaikan sesuatu atau sulit. Rasa-rasanya untuk aspek yang ketujuh ini wajib dimiliki dan harus tinggi oleh calon konselor atau seorang helper seperti kita ini. Aspek yang ke-8 adalah aptitude and vocational learning atau bakat dan kecenderungan jurusan. Maksudnya seperti bakat-bakat tambahan, misalnya keterampilan tangan yang bagus,
terus kematangan emosi, dalam mengelola emosi, kekreativitasan, dan lain sebagainya. Aspek yang terakhir adalah fears and defense, yaitu ketakutan dan pertahanan. Contoh-contohnya seperti menarik diri, suka menunda-nunda, terus menahan diri, lalu sensitif yang berlebihan. Nah, jika aspek ini tinggi, maka akan berpengaruh buruk pada aspek-aspek yang sudah disebutkan sebelumnya. Maka dari itu, perlu ada pengelolaan diri. Jika memang ada aspek yang menurunkan aspek lain, maka memang ada aspek yang meningkatkan. Aspek itu ada pada nomor 3, yaitu self-concept and ego strength. Bagaimana konsep diri dan bagaimana kekuatan ego. Nah, aspek ini adalah katalisator atau aspek yang bisa meningkatkan aspek lain jika dia tinggi. Oke, jadi tahu ya teman-teman, apa saja aspek-aspek kepribadian, mana saja yang perlu ditingkatkan, dan mana yang perlu ditekan. Kita fokus saja pada suatu hal yang positif. Dengan kita fokus pada suatu hal yang positif, nah otomatis suatu hal yang kurang itu tidak akan lebih tinggi, lebih banyak, dan dia bisa lebih menurun. Nah, itu tadi penjelasan mengenai aspek dan makna kepribadian. Kamu tipe yang apa nih? Oke, ini adalah salah satu cara untuk mengenali